membahas tema ikhlas. Tema yang kedua merupakan tema yang sangat penting juga, yaitu tema tentang taubat. Masya Allah, taubat itu sebuah pintu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya sebagai bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, kita semuanya hukumnya wajib ya, mengetahui banyak tentang konsep taubat ini. Karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakter atau dengan fitrah ya, makhluk yang lemah, yang sering sekali tergelincir dalam kemaksiatan, sering sekali melakukan perbuatan dosa ya. Dan bahkan konon manusia itu disebutkan namanya insan likathrati nisyanihi, kata para ulama. Disebut insan karena banyaknya dia lupa, banyaknya dia tergelincir. Tidak ada di antara kita yang ya tidak pernah salah, tidak ada. Salah itu manusiawi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan sebuah pintu yang namanya at-taubah, taubat atau istighfar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Imam Nawawi membahas di bab ini ya cukup banyak ya hal-hal yang sangat mendasar ya, bahkan diakhiri dengan kisah ya, hadis yang ke-9 itu hadis yang panjang sekali ya, hadis yang dikenal dengan hadisnya Ka'ab bin Malik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 9, 10 halaman ya. Tapi cerita kisah ini sangat inspiratif karena ini banyak sekali dialami oleh kita, dialami oleh manusia sepanjang zaman. Maka Rasulullah SAW ya sengaja didesain demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diciptakan kisah ini, dan kemudian ya kisah ini disampaikan oleh para ulama ya dari generasi ke generasi sampai kepada kita, sehingga luar biasa ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan bahas ya. Baik, taubat. Taubat itu artinya adalah arruju, kembali ya. Terminologinya adalah arruju'u minal bu'di ilallahi ilal qurbi ilaih, kembali kepada Allah setelah dia jauh dari Allah, kemudian kembali lagi mendekat kepada Allah. Itulah taubat ya. Setelah jauh kemudian dia berusaha dekat-dekat lagi sama Allah. Nah, itulah yang disebut dengan at-taubat ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali membahas definisi ini panjang. Saya akan berikan ringkasannya. Kata beliau, kenapa manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, manusia itu jauh dari Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kata Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan al-dzunubu hijabun yuhjibul mar'a an rabbih. Dosa itu merupakan hijab, penghalang, tabir penghalang. Yuhjibul mar'a an rabbih. Dia akan menghijab, menghalangi ya, seseorang an rabbih, dari Tuhannya. Maksudnya adalah dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hidayah itu kalau kita ilustrasikan seperti lentera
lampu, ya, lampu kayak begini, neon kayak begini ya. Itu kalau lentera itu dekat sama kita tanpa penghalang apapun, nah, itu jelas terang. Ada semut jalan di depan kita, kita tahu. Ya, dan sangat bermanfaat lampu itu. Kalau nggak ada lampu, gelap gulita. Tapi ketika lampu ini, lentera ini terhalang, apalagi penghalangnya itu tembok, ya, maka tidak berguna sama sekali lampu. Demikian juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia terhalang oleh dosa-dosa kita, maka hidayah itu tidak bisa mengena di hati kita. Nggak bisa masuk di hati kita. Ya, nggak berfungsi apa-apa. Ya, makanya kemudian kita tidak tergerak untuk melaksanakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena terhalang oleh apa? Oleh dosa-dosa kita. Kata Imam Al-Ghazali, dua bahaya dosa itu. Yang pertama adalah menghijab, menutupi kita dari Allah. Ilustrasinya tadi, kalau terhalang ya sudah. Yang kedua, wa yub'iduhu. Dia menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau lentera itu dekat dengan kita, nah, jelas kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena semua akan kelihatan di hadapan kita, sampai semut yang berjalan pun juga kita tahu. Tapi ketika lentera itu jauh sekali dari kita, ya, nah kita hanya tahu di sana ada lampu, ada sinar, ada cahaya. Tapi cahaya itu tidak bermanfaat buat kita. Tetap saja tidak bisa menerangi jalan kita. Ya, ini ilustrasi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan bahaya dosa. Makanya al-dunubu, kata beliau, al-dunubu, dosa itu menjadi hijab dari seseorang dan dia juga menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu-satunya agar hijab ini terbuka kembali dan agar hidayah ini mendekat kita lagi adalah dengan at-taubah. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti disampaikan di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukan taubat. Ya, dan bahkan Rasulullah itu setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Harusnya jauh lebih banyak lagi, karena kita jauh lebih sering melakukan perbuatan dosa. Kalau Rasulullah sudah pernah dilindungi oleh Allah, tidak ya, diampunkan dosa yang lampau dan dijaga oleh Allah dari dosa yang akan datang. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hakikat taubat. Ya, ini masih pengantar dari Imam Al-Ghazali. Hakikat taubat itu, kata beliau, adalah an-nadamu fima salafa anhu, ya, menyesal terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau kita istighfar, itu harus ada disertai perasaan menyesal. Menyesal. Ya. Apa tanda orang itu benar-benar menyesal? Apa Pak kira-kira Pak tandanya orang itu benar-benar menyesal? Tandanya adalah sedih. Jadi kalau orang itu benar-benar menyesal, dia pasti sedih, merasa sedih. Tanda bahwasanya orang itu benar-benar bersedih, biasanya keluar air mata. Ya. Nah, itu bukti-bukti. Ya, fitrah. Ya. Nah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar bersedih, menyesali akan dosa-dosanya, biasanya keluar air mata. Makanya Rasulullah pernah bersabda, mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang itu bersedih? Ya.
Jemaah sekalian pernah bersedih? Pasti pernah. Coba diingat, kenapa bersedih? Ya, macam-macam nih jawabannya pasti beragam. Tapi intinya kata Imam Al-Ghazali, saya hanya mengutip, kata beliau, intinya orang yang bersedih itu pasti karena dia takut akan kehilangan manfaat dari sesuatu. Misalnya, kita habis gajian, terus uang kita yang cash tadi, ya hilang semuanya. Sedih, sedih. Kenapa bersedih? Sebulan yang akan datang, kita nggak punya uang, tidak bisa memanfaatkan manfaat dari uang, kehilangan nikmat dari punya uang. Gantinya apa? Oh, ini sekali. Akan ada ya nggak bisa beli ini, rasa tidak enak, tidak nyaman, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Wah, kebayang semuanya kesengsaraan dan kebayang semuanya kenikmatannya sudah tidak ada lagi. Nah, makanya dia bersedih. Bahkan dia akan mengeluarkan air mata karena kesedihannya. Ya, begitulah yang namanya bersedih karena dia kehilangan manfaat dari sesuatu yang dia cintai. Ada ilustrasi yang lebih mengenal lagi, misalnya seseorang punya anak, udah menikah 10 tahun, ya baru punya anak. Anak ini sungguh anak yang ditunggu-tunggu sejak lama. Begitu dia dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, bersyukur sekali. Sujud pada Allah. Syukur padanya. Ya, anaknya tumbuh sehat. Gitu ya. Menjadi anak kecil yang pandai, ya, santun, ya, sangat mencintai orang tuanya. Wah, bahagia sekali. Tapi kira-kira apa yang terjadi jika anaknya sakit parah? Gimana? Apa yang dialami oleh dua orang tuanya? Dia sedih, mereka bersedih. Kesedihannya sangat mendalam. Sampai karena kesedihannya itu, ya, andaikan dia disuruh berkorban, ya, kata dokter, penyakit ini langka. Di sini belum ada yang bisa mengobatinya. Ada dokter ahli penyakit ini, tapi adanya di Singapura. Biayanya 5 miliar. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ini punya uang 5 miliar, kira-kira dibayar nggak, Pak? Untuk anaknya? Dibayar. Kalau kira-kira dia bisa hutang 5 miliar, dia akan hutang nggak? Hutang. Itu pengorbanannya agar dia tidak kehilangan kenikmatan bersama dengan anaknya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang ini yang mengatakan anaknya itu akan segera meninggal. Siapa yang mengatakan? Dokter. Apakah yang dikatakan dokter itu kebenarannya 100%? Tidak. Satu. Yang kedua, jika anaknya meninggal, benar-benar meninggal, apakah dunia terus kemudian kiamat? Dia kemudian tidak bisa bernafas dengan lega, tidak bisa, misalnya, terus kemudian hamil lagi istrinya misalnya. Masih ada kemungkinan yang sangat banyak. Artinya apa? Artinya dia hanya kehilangan satu kenikmatan, yaitu kenikmatan bersama dengan anaknya. Tapi manusia kalau kehilangan yang dia sangat cintai itu biasanya sangat mendalam bekasnya di hatinya. Mempengaruhi hatinya sedemikian rupa sampai dia mampu berkorban apa saja yang dia punya, dia akan korbankan.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang perbandingannya. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, ya, kata Allah, orang yang melakukan perbuatan dosa itu dia akan diazab di neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Siapa yang mengatakan bahwasanya dia akan diazab di neraka? Adalah Allah. Kalau Allah yang mengatakan kebenarannya mutlak atau tidak? Mutlak. Pasti atau tidak? Pasti. Oke. Yang kedua, jika benar dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira siksanya apa? Ternyata siksanya adalah di neraka. Dan ketika seseorang itu disiksa di neraka, apakah dia masih bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lain? Tidak sama sekali. Dia mesti bisa menikmati kenikmatan bernafas, melihat pemandangan indah, menikmati makanan-makanan. Tidak sama sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi kenapa respon kita berbeda? Menghadapi kemaksiatan kita, menghadapi dosa-dosa kita, ketakutan kita terhadap dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, dan ketakutan kita terhadap kehilangan dunia ternyata sangat berbeda. Makanya dalam sebuah ayat, ya, Allah mengatakan wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu banyak melakukan kezaliman. Jahulan, lagi bodoh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sebuah ilustrasi. Oleh karena itu, ya, jemaah sekalian, penting sekali ya, kita tahu bagaimana konsep Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, tadi hakikat taubat dulu yang pertama, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas di hadis-hadis berikutnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai hamba-hambaku yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian beruntung. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kata-kata watubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, itu di Al-Quran, di dalam Al-Quran itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa kali diulang? Sampai lebih dari 70 kali. Ya. Sampai lebih daripada 70 kali. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian, taubat itu kepentingan Allah atau kepentingan kita? Kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai mengulang-ulang sampai 70 kali dalam Al-Quran. Ya, jemaah sekalian, sebuah ilustrasi lagi. Kalau kita punya anak, apa ya? Anaknya, ya namanya anak ya, kadang-kadang bandel, kadang-kadang cuek kayak gitu. Misalnya, bapak suruh anak ini beli sabun, nah tolong beli sabun buat ayah. Ayah mau segera berangkat kerja, mau mandi dulu segera mau kerja. Kata anaknya, ya, sebentar. Oke. 1 menit kemudian dia masih asik aja dengan gadgetnya. Kira-kira apa yang kita lakukan terhadap anak kita?
bagaimana suara kita, minimal suaranya lebih kencang dari yang pertama. Nah, kok belum berangkat? Ayo dong, segera. Itu perintah yang kedua. Kira-kira kalau sudah perintah yang kedua, nggak jalan juga, kira-kira apa Pak yang terjadi? Macam-macam Pak. Ada yang sudah nggak sabar, dengan marah-marah udah jalan sendiri. Ada yang ya dengan suara yang lebih keras, ayo cepet dong. Keluar marahnya. Ini ya kalau yang ketiga, perintah yang ketiga. Ya, enggak jalan juga. Apa perintah yang keempat? Mungkin sudah jewer, cubit, sentil, bahkan juga ada sapu lidi. Ya, sudah ada kekerasan di sana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Menyuruh anak kita itu kepentingan kita. Ya, bukan kepentingan anak kita. Tapi demikianlah. Ya, perbandingannya. Allah menyuruh kita dan itu kepentingan kita, kepentingan anak kita tadi kalau ilustrasinya. Ya, kepentingan kita sendiri. Ya, bukan kepentingan Allah. Allah nyuruh sekali, 2 kali, 3 kali, diulangi lagi. Nggak bosannya, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bosannya. Ya, sampai 70 kali. 10 kali kayaknya nggak ada yang sabar kita. Tapi Allah mengulangi perintah itu, mengulangi perintah itu lagi, mengulangi lagi perintah itu. Kenapa? Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang kepada kita semuanya. Ya. Kalau sudah 70 kali disuruh, nggak mau juga, kira-kira siapa ini yang bandel? Yang zalim siapa? Naudzubillah dari ternyata kita ini sering zalim terhadap diri kita sendiri dan kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, perintah taubat. Yang kedua, ayyuhal mu'minun. Ya. Perintahnya ini dipanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Subhanallah, kasih sayang Allah tercermin dengan sangat jelas dalam ayat. Ya, ayat terakhir, kata-kata terakhir dalam ayat ini adalah la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Subhanallah. Dan diperintah dengan sangat sayangnya Allah, dengan cara yang sangat lembut. Ya, sudah kayak gitu dijanjikan dengan janji-janji hadiah yang dahsyat. Ternyata janji hadiah yang dijanjikan oleh Allah adalah al-falah, keberuntungan. Dan ternyata keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah di sini adalah keberuntungan yang maksimal. Apa keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah? Adalah beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Subhanallah. Ada enggak keberuntungan yang lebih dari itu? Jamaah sekalian, tidak ada. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nyuruh kita dengan kelembutannya, panggilannya kasih sayang demikian rupa, dan kemudian kalau kita melakukannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji yang sangat tinggi, maksimal. Hadiah, dikasih hadiah, karunia yang sangat maksimal, sangat besar, yaitu mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, waktunya tinggal 10 menit. Cukup? Kita lanjut, masih panjang kalau mau diselesaikan. Cukup dulu ya Pak ya. Mungkin ada diskusi ya 10 menit. Setelah nanti 10 menit kita masih ada waktu untuk sholat sunnah ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu.
kajian pada hari ini. Saya persilakan kalau jemaah ada yang ingin didiskusikan, ingin disampaikan, silakan. Ya, silakan Pak. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa hakikat dari bertobat itu adalah menyesal. Nah, bagaimana kalau kita beristighfar tapi tidak mengingat apakah dosa-dosa kita itu hanya mengucapkan istighfar? Apakah kita tetap mendapatkan pengampunan dengan istighfar tersebut? Demikian Ustaz. Ya, jadi biasanya kalau istighfar itu memang harus disertai itu juga, walaupun secara global. Ya Allah, saya ini lemah banget. Saya ini masih belum bisa beribadah dengan maksimal ya Allah. Ya gitu. Saya ini banyak sekali ibadah-ibadah yang saya lakukan tidak maksimal, apa adanya. Ya, minimalis sekali ya Allah. Ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Nah, harus ada itu. Ya, harus ada itu. Kalau tidak ada itu hamba. Ya. Jadi ya wallahu alam, kalau kita misalnya kayak gini ya Pak ya. Kalau kita misalnya berbicara dengan atasan kita. Tapi pembicaraan kita itu sambil kita ya mikirin nggak konsentrasi gitu, kemana-mana gitu. Kira-kira gimana atasan kita? Nah, ini juga kayak gini, Pak. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pentingnya kita mengerti, pentingnya ilmu. Ya kayak gitu. Jadi harus ada walaupun secara global. Karena intinya istighfar itu begitu. Mohon diampunkan ya Allah, ampunkan saya. Nah, kalau ada perasaan, kan saya nggak maksiat apa-apa. Nah, ini juga pengetahuan juga bahwasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu sangat dahsyat, sangat besar. Besar sekali. Dan bahkan ini sering kita bicarakan bahwasanya semua yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah ya, pemberian Allah secara mutlak. Kita sama sekali tidak ikut campur tangan. Ya Pak ya, coba kalau saraf kita ini diputus oleh Allah, tik, gitu. Satu aja. Apa yang terjadi? Kita menjadi seonggok dagingnya, tidak bisa apa-apa. Itu salah satu kenikmatan. Kalau misalnya paru-paru kita tidak bisa menangkap oksigen yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Itu di antara kenikmatan Allah yang banyak sekali. Nah, dengan kenikmatan yang sangat banyak sekali ini, ya, ibadah kita minimal sekali. Nah, ini juga kelemahan kita. Ini juga kesalahan kita, kelemahan kita. Makanya harus ada istighfar. Nanti di hadis-hadis berikutnya, pembahasan ini sangat mendalam, ya, dan cerita-cerita banyak disampaikan di dalam pembahasan berikutnya. Nanti kita ikuti, jamaah sekalian, kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita. Ya, saya hanya menyampaikan saja. Bayangkan bapak-bapak sekalian nanti, ya, ketika saya membahas hadis, membahas ayat, bayangkan bahwasanya ini adalah instruksi dari Allah dan Rasulnya. Ya, kita lihat, ya, bagaimana Allah Rasulnya ya, mengarahkan kita semuanya. Ya, begitu ya Pak ya. Hanya ini yang bisa saya jawab. Ada lagi yang lain, silakan. Jamaah sekalian, cukup ya. Baik, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته